Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengenang, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 77 tahun. Semoga nikmat ini bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun perwujudan syukur itu melainkan semakin memperbaiki diri dalam akidah, dalam bermuamalah, dan juga dalam berakhlak. Maka mudah-mudahan kita semakin menjadi orang-orang yang akhlaknya semakin baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita namanya al-istiqlal. Artinya adalah kemerdekaan berupa terbebasnya dari cengkeraman penjajah, itu namanya istiqlal. Sehingga dimonumenkan di Jakarta ada masjid namanya Masjid Istiqlal. Artinya apa itu? Masjid kebebasan atau lepas dari cengkeraman penjajah atau kemerdekaan. Ini istiqlal. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah independent. Karena namanya Independent Day, hari kemerdekaan. Nah, kita ini sebenarnya belum sepenuhnya merdeka. Bila kita hanya merdeka dari penjajah, musuh yang membuat kita terbelenggu, tidak bisa mengambil sikap dan tidak mendapatkan kemerdekaan. Kita masih belum merdeka bila kita terkendala oleh 5 keadaan. Apa itu? Pertama, kita tidak bebas dari namanya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini lupa bahwa ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kemudian kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kemudian gunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu kita bisa mendapatkan namanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya? Sebabnya karena kita mendapatkan nikmat itu justru malah kita menjadi lupa diri.
Jangan sampai kita menjadi lupa diri. Terus sak karepe dhewe. Ingat, Allah memberikan kita anugerah berupa kemerdekaan. Kita lepas dari cengkraman musuh. Kita bebas berusaha. Kita bebas untuk mendapatkan namanya layanan-layanan berupa kesehatan, layanan-layanan berupa namanya keamanan dan sebagainya. Namun kalau kita sampai kita gunakan untuk hal yang menyimpang dari jalan Allah, kita nggak lepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang diberi kemerdekaan malah menyalahgunakan kemerdekaan. Yang paling gampang ya Verdi Sambo itu contoh. Ya, diberikan oleh Allah nikmat jane dadi polisi, diberikan derajat naik pangkat cepat. Tapi justru di belakang itu dia gunakan untuk sesuatu yang menyimpang. Ya Allah laknat. Laknatnya apa? Kalau ia kemudian selama ini mendapatkan uang dari cara-cara yang haram, semacam-macam kan yang muncul ini kan liar sekali. Sopo wong iso ngomong. Enak dia mengatakan bendara 303 berarti perjudian. Nah, namanya ada lagi pengendali namanya bisnis narkoba. Nyatanya kasat reskrim. Nah, nanti Kerawang itu menjadi pemasok narkoba. Mestinya ya durane ya mestinya ya do ngerti. Neng Kapolsek neng Bandung juga pengedar narkoba. Ini contoh. Gak cuma di bagian kepolisian saja, di semua sektor itu punya namanya penyimpangan-penyimpangan. Nanti jelas ojo nganti wong itu dikai nikmat. Nah, justru malah dia gunakan untuk mencari sesuatu yang dilarang oleh Allah. La'anallahu alladziina kafaru min ahlil kitab. Allah itu pernah melaknat, memutus nikmat kepada orang-orang kafir dari ahli kitab. Kenapa? Karena mereka menghalalkan segala cara yang semula diharamkan oleh Allah, kemudian menjadi dihalalkan oleh Allah oleh mereka. Manusia itu sebagai hamba Allah itu tidak punya hak untuk menghalalkan yang haram. Tidak punya hak pula untuk mengharamkan yang halal. Jangan sampai melampaui batas sehingga mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kadang nyon sewu, ana wong itu sing syukuran, itu syukuran itu menyimpang batas. Aku nek menang lomba Agustusan iki, aku arep gundul. Gundul ini kan masih termasuk dalam Islam ada namanya ibadah tahallul. Gundul ini berarti dia menyukur rambutnya sampai habis. Kalau niatnya adalah untuk membersihkan kepalanya dari sindap dan tumor, itu bagus-bagus saja. Kalau niat dia gundul sebagai satu bentuk kesombongan, tidak boleh. Maka nadar itu dalam Islam dikatakan, nadar itu amalan yang tidak bisa merubah apapun, tidak mengangkat derajat kedudukan apapun. Maka kata Nabi, jangan suka bernadar. Nadar itu amale wong bakhil. Bagi kita ini kalau bisa berniat baik saja. Ya Allah, mana RT ku menang lomba poli sak kecamatan, nanti saya akan bersyukur menyembelih kambing, itu silakan. Aku pun nek menang, aku harus nadar saben-saben warga RT kene arep tak jajakne bakso. Nah, bahasan menang ora sido. Nah, itu utang. Tapi nek niat itu dapat pahala. Makanya tidak boleh kita kemudian menjadi orang itu yang dulu salah dalam memaknai satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang setelah diberi satu kenikmatan itu justru malah dia nyimpang cara mensyukurinya. Akhirnya jadi tambah masalah. Yang untuk meraih satu kemenangan itu tidak
baik bernazar, tapi berniatlah yang baik. Kenapa? Bila seorang berniat baik, lalu kemudian dia menunaikan niatnya itu, dia mendapatkan pahala dari niatnya. Dan bila ia melaksanakannya, jadi tambah 10 lah kebaikan daripada niatnya. Nek nazar dilakoni ora entuk, ya kan? Keutamaan. Nek nadarnya memberikan beras, ya mung dapatkan pahala sedekah, gitu kan. Tapi tidak mendapatkan derajat yang berlebih. Kalau enggak dilaksanakan jadi utang. Sampai mati harus dibayar. Makanya akhirnya dia jadi hutang, ngantek mati rong kesaur, akhirnya jadi sumber diputusnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita diberi Allah kenikmatan, itu justru kita malah menyebabkan diri kita tercebur dalam laknat Allah. Karena apa? Karena kita menyalahgunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang menyimpang. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat, kita melakukan sesuatu yang menyulut datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, bukan menyulut datangnya rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, janganlah kita merdeka justru terjajah oleh perkara-perkara yang menyebabkan laknatnya Allah. Yang kedua, jangan sampai kita ini merdeka justru malah diancam siksa oleh Allah. Saya tadi baca ayat surat As-Saff ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang beriman, sukakah engkau kutunjukkan kepada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksanya Allah? Jadi kalau kamu nanti itu mengerjakan perniagaan itu, kau tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi kebalikannya, kalau kamu tidak mengerjakannya, kamu akan disiksa oleh Allah. Laknat di dunia ini cepat datangnya. Kalau siksa ditunda oleh Allah. Laknat iso neng dunya dan tekone dipercepat. Kalau siksa ini neng dunya sok malah untuk nikmat. Jenenge ditunda disiksa di akhirat. Apa itu pertama? Kalau kau tidak ingin oleh Allah disiksa, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berjuanglah kamu di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendamu dan juga bahkan dengan jiwamu. Ini janji Allah. Kita balik, kalau kita ini justru malah diberi kemerdekaan, kita mengotori iman kita dengan kotoran-kotoran akidah yang rusak. Contohnya apa? Justru kita tidak menyempurnakan iman kita, justru kita diberi kemerdekaan, malah kita terkontaminasi oleh kemusyrikan. Jika nikmat merdeka bukan malah memurnikan iman kepada Allah, justru malah mengkotori iman kita dengan kesyirikan. Dan sewu kadang ngono mensyukuri kemerdekaan itu malah nganake kirap ngubengi sendang.
Sendang ledek jenenge. Itu bukan mensyukuri nikmat Allah. Bukan beriman kepada Allah. Kita ini kadang-kadang kenal namanya hari jadi. Hari apa? Hah? Hari jadi itu bahasanya apa? Bahasa Jawanya apa? Bahasanya ulang tahun. Hari jadi itu ya nek Solo hari jadi kota Solo. Nek Mojokerto hari jadi Mojokerto tipe dadi Mojokerto. Jadi hari jadi itu hari lahirnya satu daerah. Nah, itu jenis hari jadi. Kadang-kadang ketika ada hari jadi itu, wong-wong itu bukan justru bersyukur pada Allah. Hari jadi kita ya 45 ini, 17 Agustus, hari jadi bangsa Indonesia itu. Jadi lahirnya, baratnya lahirnya, lahir Indonesia itu kapan? Diyakini pada masa Sumpah Pemuda. Nek ono sing kandha Nuswantara, zamane Majapahit. Iya, jadi lahirnya Nusantara. Gajah Mada yang menyatukan antara Jawa dengan Asia. Ya. Itu dikatakan hari lahirnya Nusantara. Kemudian hari lahirnya bangsa Indonesia itu pada masa Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menyatakan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terusannya kan berbahasa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, itu lahirnya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Nah, kemudian hari jadinya Indonesia kemerdekaan itu 17 Agustus 45. Maka proklamasi kami bangsa Indonesia. Nanti bahasa Indonesia yang Sumpah Pemudamu itu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu hari jadi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada sing hari jadi itu kemudian mereka mau jeneng apa? Golek pepunden. Punden itu cikal bakaling kampung kuno. Nah, kalau kita ini kemudian merdeka ini lalu kita mengadakan doa bersama mendoakan para pahlawan itu enggak salah. Karena termasuk hal yang sunnah. Ya Allah, Allahumma gfir, ampunilah pahlawan-pahlawan kami. Nah, katanya pahlawan itu matinya mati sakit. Apa jadi dongak ke? Belum tentu. Pahlawan itu kan ada yang mati pas perang, ya toh? Namanya mati sebagai syuhada. Nek wis ora perang terus mati biasa apa mati sakit? Wafat biasa. Lah kita mintakan ampun. Bagi yang mati syahid, ya Allah berikan hak-haknya. Wong sing mati syahid itu oleh 7 kemuliaan yang tidak diberikan kecuali pada mereka. Siji, diampuni dosanya sejak tetesan darah pertamanya. Kedua, dia sudah bisa melihat tempat duduknya di dalam surga saat kematiannya tiba. Ketiga, dia tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur dan siksa kubur. Keempat, dia dibebaskan dari sokok, kengerian, lengkingan, dahsyat dari kiamat. Terus diganti dengan bom, perang, pedang dan sebagainya. Kelima, dia akan dinikahkan dengan 70 bidadari, kabeh perawan tanpa rondo. Karena rondo.
Renek rondo ning kono ya, anake perawan kabeh. Renek ngono. Dene kono perawan kabeh. Keenam, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Kemudian yang ketujuh, dia diberi mahkota yang lebih indah daripada keindahan apapun mahkota di dunia ini. Itu hak sing mati syahid Allah. Berikanlah hak mereka sebagai syuhada. Nah, enak sing mati bare. Karena kan enggak semua pahlawan itu mati pas perang. Abu Bakar Siddiq itu wafatnya orang pas perang. Nabi sendiri sedone ora pas perang. Umar bin Khattab ora pas perang, cuma dia mendapatkan derajat syahid. Kenapa? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Utsman bin Affan ora pas perang, cuma pada masa fitnah dia tetap dihukumi syahid. Ali bin Abi Thalib ditusuk Abdurrahman bin Muljam dalam situasi perang, syahid. Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid. Hasan diracun oleh orang-orang Khawarij, syahid. Husain dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah, syahid. Yang mati syahid semuanya. Nah, sementara banyaknya enggak syahid. Khalid bin Walid itu mati tidak di medan pertempuran. Jadi dia adalah Saifullah. Kalau saya Saifuddin. Betul. Karena Saifullah, pedangnya agama, tapi orang mati pas perang, mati tempat tidurnya sendiri. Itu darahnya adalah orang mati biasa. Semoga itu adalah pahlawan juga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami, pejuang kami. Orang yang punya saham dalam tercapainya kemerdekaan negara kami ini, ya Allah. Itu dianjurkan, doakan mereka. Nah, kemudian nek wong musyrik itu kan tabur bunga. Nah, awake dhewe kudune mengheningkan cipta. Itu kata ganti daripada namanya mendoakan. Cuma jane pas itu adalah mendoakan. Mengheningkan cipta itu kan bahasa umum, sansa kerta. Mengheningkan cipta mulai. Mulanya kan beda-beda itu. Ya, wih, lagune itu. Jadi ada yang muslim ya macamnya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena maca Fatihah. Senan muslim macamnya macam-macam. Yang pas apa bagi kita mendoakan. Makanya kalau ada kalimat mengheningkan cipta, doa kita apa? Ya, paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ampunilah pahlawan-pahlawan kami, pejuang-pejuang kami yang telah gugur mendahului kami semuanya. Ini mestinya jangan sampai justru malah kita musyrik mensekutukan Allah. Dulu itu pada masa-masa dahulu itu banyak orang yang ketika mengenang pahlawan mereka membuat patung. Lalu kemudian disembah ke anak putu mereka. Sampai di Mekah itu nang 360 patung. 360 patung. Itu adalah patung-patung pahlawan-pahlawan dulu. Nah, kemudian disembah oleh anak putune. Makanya gimana dengan membuat patung itu? Kemarin saya jadi Jenderal Slamet Rahayu, pejuang nafkah, para kemerdekaan yang pejuang nafkah. Diangkat dari imam masjid Al-Falah, kemudian dibikin patung depan sini. Nah, namanya Slamet Al-Falah. Sing bau reksa. Lah, saiki mungkin ora diapa-apa, ora disembah, nek anak putune iso disembah kuwi. Ini makanya hal-hal yang menyebabkan kemusyrikan. Nek omong karo wong umum ini malah padu. Ya. Nek kita omong sama kaum muslimin, kita tuh tidak boleh bikin patung. Allah tuh tidak mengizinkan malaikat atau malaikat enggak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung-patungnya. Patung sapa wae? Patung binatang yang bernyawa, patung makhluk yang bernyawa. Patung yang kita kenal dan tidak kita kenal aja bermasalah. Contoh, patungnya Slamet mau dikenal kan? Jangan boleh Slamet kok. Malaikat enggak mau masuk.
Atau patung nemu nang endi ngono ya ora kenal sapa, tetap ora masuk. Maka tidak benar kita mematungkan para pahlawan, itu bagian daripada arahnya ke musyrik. Ini enggak bebas dari ancaman siksa Allah. Nah, akhirnya menjadikan kubur-kubur mereka menjadi tempat sujud. Masjid-masjid. Ini enggak sesuai dengan petunjuk Allah. Maka kita belum disebut orang-orang yang membersihkan diri dari kemusyrikan, manakala kita ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan berlebih-lebihan. Apa? Mematungkan para. Nah, nyatanya neng gen monumen-monumen guys ini patung. Tapi ya kuwi. Ya kita secara akidah kan sudah memberikan nasihat. Dan kita yakini, piye nek awake dhewe iki dadi wong muslim, sudah keyakinan enggak boleh mematungkan satu, tapi wong liya mematungkan ya wis, sing penting itu kita tidak terlibat. Meskipun itu pun dianggap adaful iman. Halo, ya toh? Awake dhewe enggak boleh bikin patung. Neng orang-orang awam mematungkan patung. Ya kita menasihati rawani, soalnya presidennya ya awam, menterinya ya awam, umum. Saya jelas wong Nasrani mesti setuju, wong Hindu banget setuju nih, wong Buddha banget sekali, wong berkesembahane ngono, wong Islam gak setuju. Sing menang sapa? Sing oke. Kalau orang Islam oke banget. Nah, akhirnya kan ditambali NKRI, wes. Nusantara. Akhirnya piye sikap kita? Ya sudah, kita ucap saja badzalika ataful iman. Kita yang penting tidak yang membuat. Tidak yang mematungkannya. Kenapa? Mengenang pahlawan bukan membuat patung, tapi meneruskan jasa-jasa mereka, meneruskan perjuangan mereka untuk di masa sekarang dan akan datang. Kudune ngono. Ya angel. Ngandani wong ngaji kadang ngantuk kabeh. Kok ngandani sekarang ngaji gitu loh mesti. Saya ngaji dikandani kadang-kadang orang krungu. Mulai lali. Ono sing ora angkat ngaji. Angel. Makanya kan nek ngomong karo wong sing ora ngaji malah bluder kadang-kadang. Jenenge wong dakwah itu kudu berproses. Ojo nganti kita berbuat musyrikan. Nah, ini sebab-sebab kenapa orang katakan musyrik, karena banyak orang itu mematungkan para pahlawan mereka. Nah, sekedar memotret dalam gambar kemudian mengenang sejarah mereka masih dianggap boleh. Nek patung ini sudah ulama sepakat tidak boleh. Oleh Wahabi nanti kepruk langsung itu. Nah, kepruk langsung oleh Wahabi itu. Nek foto, ya kan, di kertas, selama itu bukan foto makhluk yang disembah selain Allah, itu boleh. Skripsi saya adalah tentang hadis gambar. Yang tegas sekarang itu gambar sing iso digrayai. Betul. Berarti patung. Nek fotone slamet ora iso digrayai. Nek wajah slamet iso. Berarti nek foto bukan termasuk surah gitu. Nah, itu. Boneka mainan anak-anak boleh gak dilarang. Foto manten neng dodone ketok separuh itu jadi tidak boleh. Yang nggak memperbolehkan bukan fotonya, neng akibat yang ditimbulkan kalau disamang Pak Yono. Itu jadi masalah kan itu. Nek fotone brukut aman dari hal-hal yang menimbulkan perasaan nggak baik itu boleh. Foto mantan brukut, saya oleh. Tapi nek bupati karo budati, nah, mudah nggak? Bupati buka paha tinggi, kalau budati, itu jadi muskilah, boleh gitu.
Nah, foto entuk, tapi nek fotonya SPG numpak nang dhuwur kap mobil, dia yang bikin wong padha mumet ngono kuwi. Ini enggak boleh itu. Kalau cuma menggambar dipajang di itu gambar pahlawan itu masih dianggap boleh. Selama hanya tujuan kita itu mengenal mereka. Kalau dipatungkan dan sepakat ulama enggak boleh. Dibikin patung wis digeraya ra entuk, saya entuk meneh LDI wis nesu tenan iku. Tak ono Pak Ijo iki. Nah, Pak Ijo haram ngono aja. Nah, entuk itu. Ya jelas kalau surah bimakna adalah patung atau arca, jelas nggak boleh. Itu arahnya pada kemusyrikan. Kalau kita merdeka mengenang dengan itu terancam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi harus benar-benar iman patuh kepada Allah dan Rasulnya. Awak ini mungkin ya, zaman sekarang tidak seperti itu, tapi zaman satu saat nanti balik-balik pada masa datang bisa kebalikan pada masa dahulu lagi. Penyimpangan itu. Selagi tidak boleh bikin patung, bikin arca, pokoknya bikin monumen sing isine semua patung-patung atau candi-candi itu tidak boleh. Tapi kalau yang membuat itu orang non-muslim, ya sudah, biarin itu mereka. Kita tidak boleh. Dingantek cah nom membangun rumah mosok duwe duit, itu bangun rumah ngarep kayak patung. Patungnya apa Ferdi Sambo. Wah, wis remukne ora. Remuk itu bubruk itu. Nah, ini apa? Nah, pahlawan kejahatan jadi. Ya pahlawan kejahatan, kenapa? Amane gak anak Pak Ferdi itu polisi yang beling ra kecekel kabeh. Seperti itu. Nah, makanya tumbale itu. Mana macam-macam karo Habib Rizik itu. Jualnya ulama itu makbul. Meh kabeh sing dicekel itu kan sing ikut nembak KM 50. Nah, kenapa? Ya dungane ulama jangan fitnah ulama. Ulama jangan kau fitnah. Ulama itu dagingnya adalah beracun. Wis ngesak. Cepat men lagi mau. Hah? Ya, inilah. Nah, ada si telu. Nah, jadi lagi, jangan kita terlibat dengan kemusyrikan. Kemudian kita cepat baik, perusahaan jelas itu. Jangan sampai kemudian kita justru diberi oleh Allah kemerdekaan itu tidak tidak menjunjung tinggi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malah melecehkan agama. Merdeka, sholat telat, wis ora pantes. Merdeka subuhan jam 7 wis ora pantes. Duha lisan. Jadi kita tidak sebut orang yang beruntung mana diberi kemerdekaan, yang mestinya kita itu justru malah bisa melaksanakan agama dengan baik, malah melecehkan agama. Terutama wedok-wedok itu, saiki do melecehkan agama ya. Diberi kemerdekaan nek dandan ya Allah. Karnaval itu. Kuwi motor rabun dadi cetha. Halo. Iki enek perawan ora mburi ngono kuwi. Perawan saiki nek dandan do keluman-keluman kabeh. Watoke jin ngepres. Kaya Daihatsu full preset body. Bodine dipres. Alise diguntingi, dibikin kaya kuwi. Ini. Nah, itu loh, makanya yang gini-gini ini yang kita nggak selamat dari murkanya Allah, dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan tadi itu merdeka malah melecehkan agama. Perintah kepada kita ini supaya kalau perempuan menutup aurat dengan orang merdeka terus kemudian merdeka ra kelamben sisan, merdeka ben bebas. Ya lah. Nek tak sawang-sawangi cah iki nek wong saiki kelamben saya genah apa saya orang genah. Lah wong kathok apik-apik dijeboli dengkule iki lho ngopo karepe?
Enak cah wedok nganggo kaos, kathok jin dengkule jebol. Wah, lakune gayane setengah mati. Kok ro ustate? Ro motoku ning ngarep masalah iki. Motoku ning mburi rambut tengah. Kok iya? Kok yo ngene iki piye iki? Nek wong di agama kok ngono berarti melecehkan agama. Seluruh seruan agama jangan kau tinggalkan. Maksimalkan agama itu. Orang malah kau bebas kau singkap auratmu, ganti auratmu sebagainya itu. Terus berikutnya, kau memiliki akhlak yang tercela. Apa? Ensewu. Ki jane merdeka ki apik iki tasyakuran apa takafuran. Nek merdeka terus joget wis. Campur sari semalam suntuk 60 jam non stop. Nanti rasubuhan. Kowe coba kowe jenenge tasyakur apa takafur? Nah. Malah ngonek-ngonekke ulama, Joko tingkir ngombe dawet. Jo dipikir marahi ruwet. Joko tingkir itu ulama Sunan Hadiwijaya itu. Hadiwijaya itu adalah ulama muridnya Sunan Kalijaga. Dia itu ulama yang berdakwah sampai ke Pajang atau onek-onek. Joko tingkir ngombe dawet, jo dipikir marahi ruwet itu kan boyo jeneng liyane gitu. Nah, selamat rahayu ngombe sego gitu. Baru saya patut itu. Nah, makanya boyo ge ngono ki jeneng rapat menghormati ulama kita. Dilecehke itu lecehke agama. Jangan kita merdeka melecehkan agama. Agama itu way of life kita. Kalau kau melecehkan agama, akhlak enggak kamu pakai. Gitu kan. Merdeka malah hura-hura. Gila. Lanang macak wedok, wah iki ngono kuwi lho. Iki lho ning Kediri karnaval. Wong lanang dandan wedok abuh. Esen numpak pit lengguk dodol jamu. Nah, iki ditonton karo Slamet ya. Itu kurang sesuai gitu. Menghibur ya menghibur. Alah ron glades serepes kaya ngene to ron. Sing ngono kuwi ora patut. Artinya apa? Wong itu ya nek arepe golek duit iya golek duit ning ora entuk melanggar syariat. Oke? Intinya mari kita semuanya merdeka itu jangan sampai malah menyebabkan murka, azab dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merdeka kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat. Ibadahnya meningkat, syukurnya meningkat, ketakwaannya meningkat, thalabul ilmunya meningkat, itu baru kita namanya merdeka. Insyaallah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.